Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Al-Baqarah berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir. Sekarang ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Artinya, jika dikatakan kepada mereka, kamu jangan merusak di atas bumi, jawab mereka, sesungguhnya kami memperbaiki. Ingatlah, itulah yang merusak, tetapi mereka tidak merasa. Ini tafsirnya, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat maksiat di atas bumi, sebab kebaikan bumi ini hanya tercapai dengan taat. Maka tiap perbuatan maksiat atau anjuran untuk berbuat maksiat, maka itu berarti merusak, mengacau. Itu juga kita melakukan kebaikan. Nah, di dunia ini, di bumi ini, jika kita melakukan kebaikan, itu kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang sekitar kita. Jika kita berbuat maksiat, itu merusak, mengacau diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Ibnu Katsir berkata, orang munafik merusak di atas bumi. Orang munafik, maksudnya orang munafik merusak di atas bumi karena maksiat dan pelanggaran mereka terhadap larangan Allah serta mengabaikan perintah Allah dan ragu terhadap ajaran agama yang mengharuskan percaya dan yakin. Juga mereka membantu pada orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan Rasulullah, dan orang-orang munafik itu selalu berasa bahwa perbuatan kejahatan mereka itu sebagai perbaikan dan kebaikan. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanya memperbaiki antara kedua kaum kafir dengan mukmin, dan kami dapat berdamai dan baik dengan keduanya. Ingatlah, justru usaha untuk mencampur aduk antara iman dengan kufur, inilah pengrusakan dan pengacau pahlawan. Hanya karena kebodohan mereka, maka mereka tidak mengetahui dan tidak dapat merasakan. Itu semua kita jadi orang yang pandai, betul. Jangan jadi orang bodoh yang sering dibodohin orang. Kita berlindung pada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Artinya, jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana imannya orang-orang yang taat, maka jawab mereka, apakah akan disuruh beriman seperti orang-orang yang bodoh-bodoh? Ingatlah, mereka itulah yang bodoh tapi tidak menyadari kebodohannya. Orang munafik selalu merasa lebih bijaksana atau modern, sebab mereka tidak mempunyai keyakinan dan selalu ragu. Karena itu mereka menganggap orang yang percaya dan yakin itu bodoh, tidak maju pikirannya, padahal keraguan mereka terhadap ajaran Allah dan Rasulullah SAW itulah kebodohan dan kesesatan yang jelas. Tetapi mereka tidak mengetahui
tidak merasa tidak sadar terhadap kesesatan dan kebodohan yang mencolok itu. Orang sekarang mengatakan orang yang taat patuh pada tuntunan Allah tanpa ragu itu dengan istilah kolot, tidak maju, kurang modern. Safi jamaknya suluh fahayalah, orang bodoh yang lemah pikiran dan tidak dapat membedakan antara baik dengan buruk, yang berguna dengan yang berbahaya. Orang bodoh itu orang yang sesat tapi tidak sadar dirinya sangat sesat tapi tidak merasa sesat. Itu orang bodoh. Itu menurut Al-Quran. Itu nah, kita yang beriman ini dianggap orang bodoh. Sebenarnya mereka yang tidak beriman itu orang yang bodoh, orang-orang yang tidak menerima agama itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah dari orang-orang yang tersesat dari jalan Allah itu. Tafsir surat Al-Baqarah ayatnya ke-14-15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalat ila syadunihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allah yastahzi'u bihim wa yamutu fi tughyanihim ya'mahun. Artinya, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami juga beriman seperti kamu. Dan jika mereka kembali menyendiri dengan setan-setan atau tokoh pimpinan, mereka berkata, kami tetap setia kepadamu. Kami hanya mempermainkan orang beriman. Allah akan membalas ajakan mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan. Mereka bingung. Juga bertemu dengan kaum mukmin, mereka berpura-pura beriman. Tapi jika mereka kembali kepada pimpinan mereka atau mereka menyatakan sehatinya tetap sependirian dengan mereka pimpinan. Mereka mempermainkan orang mukmin, itu orang yang tidak punya pendirian. Jika dia itu ini maksudnya dia dengan orang yang beriman mengatakan beriman, dengan orang yang tidak beriman, dengan orang munafik mereka mengatakan munafik. Itu sifat yang tidak baik. Dia hanya ingin kebaikan untuk diri sendiri. Itu dengan orang ini dia menjelekkan orang lain, dengan orang lain lagi menjelekkan orang lain lagi. Itu ingin hanya untuk kebaikan diri sendiri. Maksudnya itu dia pikir itu baik bagi dirinya, yaitu dengan menjelekkan orang lain, tidak dengan di depan orang lain itu. Dalam kesesatan mereka buta bingung, tidak mendapat jalan untuk keluar, sebab Allah telah menutup hati, telinga dan mata penglihatan kabur. Mereka tetap tidak mendapat petunjuk. Ini seperti kiasan orang yang tidak mendapat petunjuk itu seperti orang buta. Tapi sekarang banyak orang yang tidak mendapat petunjuk itu ya santai. Justru artinya banyak orang yang tidak mendapat petunjuk, yaitu orang nggak sholat, nggak puasa, ya hartanya banyak,
itu setiap hari dagang untungnya besar. Terus yang pegawai staff ya banyak bayarannya, terus nggak usah sholat, nggak usah ini puasa. Terus yang beriman kok ternyata tidak seberuntung itu. Coba Allah memberikan cobaan biar kita, semoga kita kuat menghadapi cobaan kayak gitu, cobaan berat, cobaan ringan. Ini menurut Al-Quran ini orang yang itu tidak beriman itu sesat, buta, dan hatinya itu tertutup, maksudnya tertutup dari petunjuk dari Allah. Untuk dia itu rezekinya banyak atau enggak, itu takdir dari Allah. Udah karena ashtarut dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya ini surat Al-Baqarah ayatnya ke-16. Ulai karena ashtarut dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka telah memberi kesesatan dengan petunjuk hidayat, maka tidak untung apa pedagang mereka, dan mereka tidak mendapat hidayat petunjuk. Memilih mengutamakan kesesatan daripada petunjuk ajaran Allah dan Rasulullah ya. Jadi mereka itu memberi kesesatan dengan petunjuk hidayat. Jadi seperti perdagangan, dianggap seperti dagang. Jika dagangannya tidak beruntung ya tidak dagang. Jika Islam menguntungkan dia ikut Islam, jika tidak menguntungkan di Islam ya tidak Islam. Kita berlindung pada Allah dari sifat yang demikian. Mereka telah keluar dari petunjuk hidayat menuju pada kesesatan, dari jamaatul muslimin kepada perpecahan, daripada keimanan kepada ketakutan, daripada sunnatul rasul kepada bid'ah yang berlawanan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimungkin itu karena mereka telah beriman kepada kafir, maka tertutuplah hati mereka. Itu perpecahan. Mereka itu orang yang tidak beriman itu seperti ini. Orang itu seperti memberi kesesatan, terus imannya diganti dengan kesesatan, tidak beriman lagi. Jika imannya itu baik, ini maksudnya iman Islam baik ya dia Islam. Jika Islam kok tidak baik ya tidak Islam, yang agama baik dia ikut agama itu. Kita berlindung kenapa dari sifat yang demikian, seperti itu seperti sifat orang munafik yang agama itu dijadikan seperti perdagangan, terus maksudnya memberikan ini ayat untuk seperti dagang, jadi seperti jual beli ayat untuk dagang itu tidak diperbolehkan, dan juga kita terkena dari sifat yang demikian. Ayatnya, ayat Quran seperti dijadikan ini seperti jika beruntung ayat Quran ini ya pakai yang itu, tidak dipakai itu termasuk seperti yang di ayat ini, itu seperti pedagang ya, sesat seperti itu. Semoga Allah melindungi kita dari
sifat-sifat sesat dan terhindar dari orang-orang yang mengajak kita ke kesesatan. Tafsir berikutnya surat Al-Baqarah ayat 17. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini tafsir surat Al-Baqarah 17-18. Artinya, contoh perumpamaan mereka bagaikan seorang yang menyalakan api, maka ketika telah terang apa yang di sekitarnya, tiba-tiba Allah memadamkan cahaya penerangan mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak melihat apa-apa. Mereka peka, bisu dan buta, maka mereka tak akan dapat kembali kepada kebenaran. Contoh perumpamaan ini diumpamakan ketika mereka telah memilih kesesatan sesudah ia mengenal petunjuk hidayat sehingga menjadi buta setelah ia melihat, bagaikan orang yang menyalakan api. Maka ketika terang apa yang ada di sekitarnya tampak dengan nyata dan dapat mempergunakan apa yang dapat dilihat di kanan kirinya. Tiba-tiba padamlah api dan berada dalam gelap gulita sehingga tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan ia menjadi peka, bisu. Andaikan ada penerangan lagi, sudah tidak dapat melihat lagi. Karena itu ia tidak mungkin dapat kembali sebagaimana sedia kala ketika masih beriman. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka tadinya beriman, kemudian ingkar dan kafir. Ini bagaikan orang yang melihat api. Jadi seperti orang yang menyalakan api terang, tiba-tiba Allah memadamkan penerangan mereka. Jadi seperti orang yang mendapat jika untung ya itu di situ Islam menguntungkan, dia ikut Islam. Jika tidak ya tidak. Untuk contohnya seperti itu, menyalakan api terus apinya dipadamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika tidak menguntungkan, kembali lagi di kafir, ingkar. Jadi begitu. Ar-Razi berkata, contoh perumpamaan ini sangat tepat sebab mereka pada mulanya mendapat nur iman, kemudian dibatalkan dengan keraguan keraguan nifaknya, sehingga menjadi bingung karena kehilangan pegangan agama. Adzaballahu binurihim, Allah memadamkan cahayanya yang sangat berguna bagi mereka dan tinggal tetap panas dan asap api itu yang akan mencemaskan mereka dalam suasana gelap, panas dan sesak napas dengan asapnya. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat berkata, sesungguhnya ada beberapa orang ketika Nabi SAW baru hijrah ke Madinah yang masuk Islam, kemudian mereka menjadi munafik, meragukan ajaran tuntunan Islam, sehingga tadinya ia mengenal halal haram baik dan buruk, kemudian karena ragu maka kembali dalam kegelapan yang bingung. Itu
orang masuk Islam terus bingung keluar Islam itu banyak seperti itu sekarang. أو شيء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت الله مخير بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما ضاع لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قومهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Surat Al-Baqarah ayat 19-20. Artinya atau bagaimana atau bagaikan hujan yang turun dari langit diliputi dengan gelap petir dan kilat mereka meletakkan jari-jarinya dalam telinga karena kerasnya suara halilintar khawatir mati. Dan Allah tetap mengurung orang-orang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap mereka mendapat penerangan berjalan di dalamnya. Dan bila telah gelap kembali mereka berdiri berhenti. Andaikan Allah berkehendak niscaya menghapus, melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Di dalam ayat ini tafsirnya di dalam ayat ini Allah mengumpamakan ajaran Islam dengan turunnya Al-Quran. Bagaimana air hujan yang turun dari langit, yakni hajat jiwa manusia kepada Al-Quran sama dengan hajat jasmani manusia kepada hujan, sedang kegelapan yang meliputi hati jiwa manusia ialah kufur, ingkar, ragu, dan nifak. Di dalam Al-Quran cukup dijelaskan kesemuanya itu. Ada kalanya disertai ancaman terhadap orang kafir atau munafik, dan ada kalanya berupa panggilan supaya segera bertobat kembali kepada tuntunan ajaran Allah untuk diampuni dan diberi rahmat. Ada kalanya penerangan hak yang dibawa Al-Quran menerangi hati mereka sehingga mereka ikuti, tapi kemudian oleh kepentingan tiba-tiba mereka ragu dan bingung sebab hati mereka menjadi gelap dan terpaksa mereka berhenti. Ini banyak orang yang masuk Islam terus karena merasa tidak menguntungkan keluar dari Islam. Mari kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang demikian. Yang ini jika mereka melihat kemenangan Islam merasa menang dan senang, tapi sebaliknya bila melihat musibah menimpa pada Islam mereka bingung antara tetap mengikuti atau melepaskan diri dari Islam, sebagaimana firman Allah dalam ayat 11 surat Al-Hajj. Sebagian dari manusia ada yang menyembah Allah, taat pada Allah dengan ragu, maka jika mendapat keuntungan ia tenang dalam agama, tapi jika ditimpa ujian balak berbalik muka dan rugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata. Tapi orang munafik menutup telinganya dengan semua jari-jarinya, takut mati. Demikian Allah memberi contoh sifat munafik, ragu terhadap ajaran Allah sehingga ia mengira ajaran tuntunan Allah berbahaya terhadap dirinya, dan ia mengira jika menurut tuntunan hidayat petunjuk Allah akan berhasil dalam dan mati. Ada yang berpikir jika ikut agama Islam itu berbahaya. Ada yang mengambil keuntungan jika untung Islam, jika Islam tidak menguntungkan keluar dari Islam. Itu contoh dari sifat munafik, hanya menguntungkan. Jika untung di situ, jika nggak untung keluar dari situ. Itu sifat munafik. Adapun penerangan Al-Quran cukup terang dan gamblang sehingga hampir menyambar penglihatan pandangan mereka, hampir mempengaruhi mereka sehingga jika terlihat terang mengikuti, terpaksa mengikutinya. Tetapi jika kembali menjadi gelap mereka bingung, hilang akal, terpaksa berdiri tegak, tidak tahu kemana harus pergi dan bagaimana harus berbuat sebab ia
tidak tetap beriman percaya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Al-qulubu arba'un ajradu bihi mithlu zirati yazharu qalbun aghrabu maryudun ala khilafih wa qalbun manguzun wa qalbun musaffah fa ammal qalbul ajradu faqalbul mu'min fasirajuhu fihi nuruhu wa ammal qalbul aghlafu fa qalbul kafir wa ammal qalbul al-mangkusu fa qalbul munafiq al-khalis arafa thumma angkara wa ammal qalbul musaffahu fa qalbun fihi iman wa nifaqun wa matul imani fihi kamadul baqlati yamuttuhal ma'u tayyib wa madul nifaq fihi kamadul qaryah yamuttuhal qayyahu wa tamu fayul ma'at tadaini khalabat ala akhra khalabat alaihi. Hati manusia ada 4. Hati yang bersih, di dalamnya terang bagaikan lampu. Hati yang tertutup dan terikat tutupnya. Hati yang tengkurap, terus hati yang berlapis-lapis. Adapun hati yang bersih, maka itu adalah hati orang mukmin. Lampunya ialah nur imannya. Adapun hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Adapun hati yang tengkurap adalah hati yang orang munafik yang asli ia mengetahui kemudian mungkar. Adapun hati yang terlapis maka hatinya akan iman, maka hati yang ada iman dan tidak dan nifak bermakna imannya di dalamnya bagaikan biji yang disirami air yang baik, dan contoh nifak bagaikan luka yang mengeluarkan darah dan nanah. Maka benda mana yang lebih banyak kuat mengalahkan yang lain? Dalam surat Al-Hadid ayat 12 Allah berfirman yang artinya, pada hari kiamat kelak Anda akan dapat melihat orang mukmin laki dan wanita diliputi oleh cahaya penerangan dari ban dan kanan mereka, dan mereka disambut dengan ucapan, bergembiralah kalian, hari ini mendapat surga yang di bawah mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya, dan itulah keuntungan yang besar. Pada hari kiamat kelak orang munafik laki dan wanita akan berkata kepada orang-orang mukmin, lihatlah, kami dapat mengambil penerangan dari cahaya nurmu. Kemudian mereka diperintah, kembalilah kepada kamu untuk mencari nur cahaya. Kemudian ditutup di antara keduanya dengan dinding yang di dalamnya berisi rahmat, sedang yang di luarnya siksa. Kemudian mereka berseru dari luar, tidakkah kami tadi bersama kamu? Dijawab oleh orang-orang mukmin, benar, tapi kalian telah merusak dirimu sendiri dan menanti-nanti kegagalan kami dan ragu terhadap ajaran agama kami, dan kalian telah tertipu oleh angan-angan kepentingan sehingga menanti-nanti maksudnya benar, tapi kalian telah merusak dirimu sendiri dan menanti kegagalan kami dan ragu terhadap ajaran agama kami, dan kalian telah tertipu oleh angan-angan kepentingan sehingga tiba ketentuan takdir Allah, dan kalian tertipu oleh kemurahan Allah sehingga mempermainkan agama Allah. Jadi ini di akhirat itu yang beriman mendapat cahaya yang banyak, karena di akhirat itu tidak ada yang tahu. Itu kita hanya melihat perumpamaan dari hadis. Bagi yang beriman itu diliputi cahaya yang sangat terang, sedangkan bagi orang kafir diliputi kegelapan yang sangat gelap, sehingga orang tidak bisa lihat sekitarnya yang gelap, terus melihat orang Islam bercahaya, terus di cahaya itu pergi ke cahaya itu, ternyata tidak bisa, terus disuruh keluar dari cahaya itu.
beruntunglah bagi yang beriman bahagia tapi besok di akhirat. Maka kesimpulan dari semua ayat-ayat yang telah tersebut bahwa kaum mukmin terbagi dua, muqarrabin dan abror. Orang kafir juga dua, pimpinan dan pengikut. Orang munafik juga dua, yang 100% dan yang ada sebagian dari nifak. Setelah semua keterangan itu, maka kini ayat berupa panggilan Allah pada semua manusia. Ini surat Al-Baqarah ayat 2122 beserta tafsirnya. Ini ayatnya gini bunyinya: Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai semua manusia, sembahlah Tuhanmu yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang yang sebelummu. Semua kamu bertakwa. Tuhan yang menjadikan untukmu bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan menurunkan air dari langit, maka menumbuhkan dengan air itu berbagai macam buah-buahan sebagai makananmu, rezekimu. Maka kalian jangan mengadakan sekutu bandingan bagi Allah jika kamu mengetahui. Dalam kedua ayat ini Allah menunjukkan kepada semua manusia sifat Tuhan yang sesungguhnya, yaitu yang mencipta dan menjadikan semua makhluk, dan terutama diri manusia sendiri dan bapak ibunya, nenek moyangnya dijadikan dari tidak ada sehingga berwujud ada. Inilah alat pertama untuk mencapai iman dan takwa. Bila mengenal Allah sebagai penciptaan dirinya dan semua manusia yang ada di kanan kirinya, setelah itu dilanjutkan ajaran Allah untuk memperhatikan alam sekitarnya. Bumi sebagai hamparan tempat berpijak, berdiri, duduk dan tidur, dan langit sebagai atapnya, lalu menurunkan air hujan dari langit dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan untuk makanan manusia maupun ternak. Dengan ini nyata bahwa Allah itu pencipta yang menjadikan, yang memiliki, yang memberi makan dan minum, dan memberi makan dan minum sebagai rezeki. Jika kalian telah mengetahui demikian, maka jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, jangan membanding-bandingkannya dengan apapun. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang terbesar dari Allah? Jawab Nabi, jika Anda mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menjadikan Anda bukan muslim. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya oleh Nabi, tahukah Anda apakah hak Allah yang diwajibkan atas hamba-hambanya? Jawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, semua manusia menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Bukhari Muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada orang berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syida, sekedar Allah dan sekedar memakan. Nabi bersabda kepadanya, apakah Anda akan menjadikan aku sekutu bagi Allah? Hadis riwayat Ibnu Mardawah anak Sa'id bin Najah. Rasulullah juga bersabda, jangan ada seorang pun mengatakan Masya Allah wa syia fulan, sekedar Allah dan sekedar fulan, tapi harus mengatakan Masya Allah summa sya fulan, sekedar Allah kemudian sekedar fulan. Semua tuntutan itu semata-mata untuk menjaga kemurnian tauhid. Jangan sampai merasa ada sesuatu lain Allah yang dapat membantu dan menolongnya terlepas dari kehendak Allah. Allah berfirman, dan jadah sekehendakmu kecuali apa yang dikehendaki Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Insan ayat 30. Sebab arti syirik ialah mempersekutukan Allah dalam kekuasaannya, dalam zat, sifat dan
afalnya harus benar-benar dalam pernyataan iya betul iya saya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta bantuan pertolongan dalam segala urusan hidup hingga matiku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, sedang kalian mengetahui bahwa Tuhan yang menjadikan, memelihara, menjamin rezekimu hanya Allah. Sedangkan segala sesuatu selain Allah tidak berguna dan tidak merugikan kalian. Juga kalian mengetahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, tiada ragu. Al-Andad ialah syirik, dan syirik itu lebih halus samar dari jalannya semut hitam di atas batu hitam di dalam gelapnya malam. Contohnya, demikian kehidupanmu fulan, atau demi kehidupanku atau dengan tiada siapa sih yang memasukkan pencuri atau kena kehendak Allah dan kehendakmu. Pertengahan semua itu syirik. Demikian keterangan Ibnu Abbas. Sedangkan kalian telah mengetahui bahwa Tuhan itu hanya satu, Allah tidak lain, sebagaimana tersebut dalam Taurat dan Injil. Al-Haris Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi bersabda, sungguhnya Allah menyuruh Yahya bin Zakaria alaihissalam supaya mengerjakan 5 macam dan menyuruh Bani Israil melaksanakannya, tetapi kemudian ia lambat menyampaikannya kepada Bani Israil sehingga ditegur oleh Isa. Sungguh Allah telah menyuruhmu melaksanakan 5 macam dan menyuruh Bani Israil supaya melaksanakannya. Jika Anda tidak dapat menyampaikannya, maka aku akan menyampaikannya. Jawab Yahya, hai saudaraku, saya khawatir jika Anda yang menyampaikannya saya akan disiksa atau dibinasakannya. Maka segera Yahya menyampaikan Bani Israil di batu masjid sehingga memenuhi ruangan masjid. Kemudian ia duduk di atas mimbar. Dan sesudah mengucapkan puji syukur pada Allah, ia berkata, Allah telah menyuruhku melaksanakan 5 macam dan ini saya ajarkan kepadamu untuk melaksanakannya. Hendaknya kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebab contoh perumpamaannya bagaikan seorang yang membeli hamba saya dengan hartanya sendiri yang berupa emas dan perak. Tiba-tiba hamba itu bekerja dan hasil bekerjanya diberi pada orang lain. Maka siapakah di antara kalian yang suka bila hambanya sedemikian? Sedang Allah yang menjadikan dan memberi rezeki padaku. Karena itu kamu menyembah kepadanya dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. 2, dan menyuruh kalian mengerjakan syarat sembahyang, maka sungguhnya Allah menghadapi hamba langsung selama hamba itu tidak menoleh. Karena itu jika kalian syarat, maka jangan menoleh. Dan menyuruh kalian berpuasa. Puasa itu bagaikan orang yang membawa pundi-pundi berisi misik kasturi di tengah-tengah rombongan yang kesemuanya merasakan harumnya kasturi itu, sedang bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi itu. Dan menyuruh kalian bersedekah, maka perumpamaan bagaikan orang yang ditawan musuh, kemudian diikat kedua tangannya ke lehernya, lalu dimajukan untuk dipenggal lehernya, lalu ia berkata kepada mereka, apakah kalian suka jika aku menebus diriku daripadamu? Lalu ia menebus dengan sedikit dan yang banyak sehingga terbebas darinya. Dan menyuruh banyak berzikir pada Allah, sedangkan perumpamaan itu bagaikan seorang yang terkejar musuh dan selalu diikuti jejaknya, lalu ia masuk ke dalam benteng yang sangat kukuh untuk berlindung di dalamnya. Sesungguhnya seorang hamba selama ia berzikir terlindung dari gangguan setan. Rasulullah bersabda, dan saya menyuruh kamu 5 macam yang diperintahkan Allah kepadaku: bersatu, berjamaah, mendengar dan taat pada pimpinan, berhijrah dan jihad. Sesungguhnya siapa yang keluar dari Jamatul Muslimin walau hanya sejengkal, berarti melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali jika kembali. Dan siapa yang mengajak kembali kepada cara jahiliyah, maka ia termasuk penghuni jahanam. Sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, walaupun ia salat dan puasa? Jawab Nabi, meskipun ia salat dan puasa dan mengaku diri muslim, karena itu sebutlah kaum muslimin dengan
nama mereka menurut apa yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muslimin, al-mu'min, dan ibadullah. Hadis Hasan riwayat Ahmad. Ayat ini menunjukkan dalil tauhid dalam ibadat kepada Allah yang sah dan tidak bersekutu. Seorang badui ketika ditanya apakah yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala, jawabnya subhanallah. Jika unta menunjukkan adanya unta dan bekas kaki tanda adanya orang berjalan, maka langit yang berbintang, bulan, matahari, dan bumi yang bertumbuhan, dan laut yang bergelombang tidak semua itu cukup menjadi dalil adanya zat Allah yang maha halus dan maha mengetahui. Ar-Razi berkata, Imam Malik ketika ditanya oleh Harun al-Rashid tentang dalil adanya Allah, maka ia menjawab dengan dalil perbedaan antara suara dan bahasa, sebab lidah dan mulut bersamaan, tapi suara dan bahasa menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Abu Hanifah ketika ditanya oleh seorang Zindik tentang adanya Allah, menjawab, berilah aku kesempatan untuk memikirkan suatu berita yang disampaikan kepadaku, yaitu ada sebuah perahu di laut yang penuh dengan muatan dari berbagai barang dagangan, tapi tidak ada kaptennya, jurudinya, bahkan tidak ada pengawalnya, tapi berjalan lancar hilir mudik dan melalui gelombang besar tanpa ada jurumudi dan nahkoda. Ketika Abu Hanifah berkata demikian, tiba-tiba orang Zindik itu berkata kepadanya, itu berita tidak masuk akal, bahkan orang yang memberitakan tidak berakal. Abu Hanifah berkata, celaka kalian memasukkan alam yang sedemikian indah dan rapinya, baik di langit maupun bumi, dari berbagai kejadian tidak ada penciptanya. Maka tercenganglah semua orang Zindik itu dan saudara mereka, serta kembali percaya adanya Allah dan memperbaiki Islam mereka di depan Abu Hanifah. Asy-Syafi'i ketika ditanya dari adanya Allah, jawabnya, perhatikan daun arba'in yang mempunyai satu rasa. Jika dimakan oleh ulat mengeluarkan sutra, dan dimakan lebah mengeluarkan madu. Jika dimakan kambing atau lembu keluarlah kotoran. Jika dimakan rusa mengeluarkan misik kasuri. Tidakkah yang depan itu menunjukkan adanya Allah pencipta dari semua itu? Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya dari adanya Allah menjawab, ada suatu benteng yang kukuh, tiada berpintu atau lubang halus, luarnya bagaikan perak, di dalamnya ada emas kuning. Tiba-tiba pada suatu saat ia retak dan pecahlah dindingnya, lalu keluarlah daripadanya seekor binatang yang hidup, yang indah bentuknya, merdu suaranya, tajam pandangan dan pendengarnya itulah telur. Demikian contoh adanya Allah yang maha kuasa. Pendapat ulama siapa yang memperhatikan kejadian langit dan dengan tingginya, luasnya, dan semua bintang, bulan, dan matahari, serta perjalanan setiap hari dan malam, kemudian memperhatikan laut yang mengurung bumi dari segala penjuru, dan gunung-gunung yang terletak di atas bumi, serta berbagai tanaman yang tumbuh di atas, dan berbagai macam jenis makhluk yang ada di atasnya, dan dari jenis manusia, binatang, serta sungai-sungai yang mengalir di atasnya, dan tumbuh-tumbuhan dari berbagai macam rasa dan kepentingannya, padahal tanah dan air yang menyiraminya satu, maka pasti orang yang memperhatikan semua itu akan terbukti padanya akan kebesaran kekuasaan Allah yang Maha Esa, serta rahmat, kasih, dan nikmat Allah kepada makhluknya. Jangan Tuhan kecuali Dia, dan Dia ada tempat mengharap, meminta, dan berlindung kecuali kepada Allah. Kepadanya kami berserah diri, dan kepadanya pula kami akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.